Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab 11 ya, mengenai corporation. Untuk perseroan, transaksi saham, dividen, dan laba ditahan atau retain earning. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Seperti biasa, silahkan untuk dibaca. Saya akan langsung kepada inti materi kita kali ini, yaitu tentang perseroan ya. Jadi perusahaan adalah bentuk organisasi, jadi suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya, di mana klasifikasinya disesuaikan berdasarkan tujuan ya. Ada yang untuk profit, ada yang non profit, ada terkait dengan organisasi publik dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh sebuah korporasi atau perseroan ya, jika dibandingkan dengan bentuk partnership dan proprietorship ya. Karakteristik yang pertama dari korporasi atau perseroan itu, yang pertama adalah spirit legal eksistensi, yang artinya bahwa perusahaan dia bertindak atau beroperasi di bawah namanya, nama perusahaan. Jadi bukan nama dari pemilik atau pemegang sahamnya ya. Jadi perusahaan itu, meskipun perusahaan dia itu milik dari pemegang saham, akan tetapi secara legal ya kan, secara legal keberadaan perusahaan itu mereka bertindak atas nama perusahaan, bukan atas nama pemegang saham. Kemudian yang kedua yaitu limited liability of shareholder. Jadi dibatasi liability-nya oleh shareholder. Jadi dibatasi oleh shareholder atau investment mereka. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah transferable ownership right ya. Dalam artian bahwa si pemegang saham itu mereka dapat menjual saham mereka kepada pihak lain ya kan, atau kepada investor lain. Jadi saham yang telah dimiliki itu dapat ditransaksikan atau diperjual belikan kembali, sehingga kepemilikannya bisa berpindah tangan ya. Kepemilikan perusahaan itu bisa berpindah tangan karena transaksi jual beli saham tersebut. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah ability to acquire capital ya, kemampuan untuk memperoleh kapital. Jadi perusahaan dia dapat mendapatkan atau memperoleh modal itu melalui dengan cara menerbitkan saham ya, dengan cara menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi dan lain sebagainya ya. Jadi perusahaan bisa menambah modalnya dengan cara menerbitkan surat-surat berharga. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah continuous life ya. Jadi perusahaan itu dia sifatnya adalah going concern ya, tidak terpengaruh dengan penarikan kembali, misalkan istilahnya tadi ya kan, istilahnya investornya menarik kembali dananya, atau misalkan investornya meninggal ataupun sahamnya berpindah tangan ya kan. Jadi eksistensi dari perusahaan itu tetap hidup ya, tetap hidup meskipun ya kan pemilik sahamnya berubah-ubah atau berpindah tangan atau pemilik sahamnya meninggal. Jadi keberadaannya, keberlanjutan dari perusahaan itu tetap bisa berlanjut. Berbeda dengan privat ya kan, istilahnya usaha pribadi ya kan. Kalau misalkan pemiliknya meninggal ya sudah ya kan, perusahaan usahanya berhenti. Kalau tidak ada
ahli waris yang melanjutkannya. Tapi perusahaan yang berbasis korporasi perseroan itu akan terus berlanjut meskipun ya kan, pemegang sahamnya, investornya mengalami perubahan-perubahan. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya adalah perseroan atau korporasi itu memiliki manajemen korporasi atau manajemen perseroan, ya kan? Karena tadi ya kan antara perusahaan dan investor itu adalah terpisah, ya kan? Kepemilikan yang terpisah. Ya kan? Jadi sebuah korporasi dia memiliki ya manajemen untuk memanage perusahaannya, ya. Jadi manajemen di sini dia merepresentasikan dari pemilik perusahaan tersebut, ya, atau pemegang sahamnya, ya. Ini juga bisa dikatakan sebagai keunggulan, ya, bisa dikatakan sebagai keunggulan, ya kan. Dengan demikian, ya, usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dia berjalan dengan secara terstruktur dan terencana, ya, terencana, ya. Tetapi juga ini juga termasuk bisa termasuk kekurangan, ya kan, termasuk kekurangan karena apa? Dengan adanya manajemen ini tentunya membutuhkan biaya atau kos yang besar, ya kan? Kos yang besar bagi perusahaan, ya. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah government regulation. Jadi government regulation itu didesain untuk melindungi pemilik, ya, pemilik perusahaan tersebut, ya, atau istilahnya pemegang saham, ya. Kemudian corporation juga dikenai kewajiban pajak, ya, kewajiban pajak, ya, atas perusahaannya, ya, atas nama perusahaannya itu dikenai pajak. Jadi antara pemilik saham atau pemegang saham dan perusahaan itu adalah entitas yang terpisah. Jadi perusahaannya sendiri itu dikenai pajak, ya, dan pemegang sahamnya sendiri dia membayar pajak, ya, terkait dengan cash yang diperoleh dari pembayaran dividen, ya, yang diperoleh dari pembayaran dividen. Nah, ini adalah strukturnya, ya kan, struktur organisasi dari perseroan. Yang paling tinggi itu adalah shareholder, ya kan, pemegang saham atau pemilik perusahaannya. Kemudian di bawahnya itu adalah manajemennya, ada chairman and board of director, ya kan? Kemudian president and chief executive officer. Kemudian didukung di dalamnya ada general counsel, ya kan, ada vice president marketing dan lain sebagainya. Ya, ini adalah perseroan. Ya, saya rasa ini dulu, ya, pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.